Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alaminil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan ini kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dalam berpuasa ada beberapa hikmah yang diutarakan oleh para ulama. Al-Fakir mengambil referensi dari kitab Risalatus Shiyam karangan Syekh Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau mengatakan, al-awwalu fi shaumi ta'lamu muraqabatallahi ta'ala. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka kita dapat mendidik jiwa kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak ketika kita menginginkan sesuatu, kita ingin makan makanan yang enak, kita ingin minum minuman yang lezat, tapi kita meninggalkannya karena Allah, kita meninggalkannya karena ta'zim, mengagungkan kepada perintah Allah, maka di situ akan menumbuhkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua, beliau katakan, Atsani ma'rifatuka ni'amallahi ta'ala ma'rifatan sahihatan. Yaitu ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka terdapat hikmah, kita dapat mengetahui nikmat-nikmat Allah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana kita memahami hal tersebut? Karena seseorang tidak akan merasakan kelezatan sebuah nikmat yang Allah berikan kepadanya kecuali nikmat tersebut telah hilang darinya. Sebagaimana ketika orang tersebut itu dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dikasih ujian oleh Allah, diberi sakit kepadanya, maka nikmat yang dia rasakan akan hilang. Dan dalam keadaan tersebut itu dia pasti akan merasakan bagaimana berharganya nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Contoh saja, ketika seseorang sakit, maka nikmat kelezatan yang ada di dalam lidahnya, yang dapat merasakan berbagai macam makanan dan minuman, itu hilang, sehingga orang tersebut itu tidak dapat merasakannya lagi. Dan ketika itu orang tersebut tidak akan minta kepada Allah yang macam-macam, kecuali hanya satu, yaitu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat Raja yang dimuliakan oleh Allah, kemudian nikmat yang ketiga beliau sampaikan, ats-tsalitsu annal insana idza shoma wa dzaqa mararatal ju' hassala indahu atfan wa rahmatan 'alal fuqara wal masakin. Seseorang ketika dia menjalankan ibadah puasa, maka otomatis dia akan merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus. Dan dalam keadaan tersebut akan muncul hikmah, yaitu orang tersebut itu akan merasakan timbul di dalam hatinya berbelas kasih
kepada orang-orang fakir dan miskin, maka dia akan ringan tangan untuk membantu saudara-saudaranya yang fakir dan miskin. Kenapa? Karena dia sudah merasakan bagaimana pahitnya menjadi orang yang lapar, bagaimana pahitnya menjadi orang yang haus. Sahabat raja yang dimuliakan oleh Allah, pernah suatu ketika Luqman Al-Hakim memberikan wasiat atau nasihat kepada anaknya. Ya bunayya, idzam tala'at al-ma'iddatu namat al-fikratu. Wahai anakku, ketika perut itu terasa kenyang dan penuh dengan makanan, maka akan tertidur kecerdasan pikiran. Wa kharasat al-hikmatu, dan dia akan bisu, dia tidak akan bisa menemukan hikmah-hikmah di dalam kehidupan. Wa qu'adat al-a'dha'u 'anil ibadati, dan seluruh anggota badannya akan malas, akan berat untuk diajak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat raja yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah hingga sampai akhir Ramadan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lancar. Kemudian kita diberikan umur panjang, kemudian kita sampai di hari raya dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.